Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Aprilia Moduto, kelas 4A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah asesmen pembelajaran yang diampu oleh Ibu Fika Muniati Arifin, SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses asesmen penilaian untuk mata pelajaran IPS di kelas 4. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu setelah menyimak penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama setempat sebagai identitas bangsa Indonesia dengan karakteristik ruang. Yang kedua, setelah mengidentifikasi, siswa mampu menjelaskan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama setempat sebagai identitas bangsa Indonesia dengan karakteristik ruang. Yang ketiga, setelah menjelaskan, siswa mampu menyajikan hasil identitas mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama setempat sebagai bangsa Indonesia dengan karakteristik ruang. Untuk materi yang disampaikan, materi mengenai pengertian keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia dan macam-macam keragaman bangsa Indonesia. Masuk pada penilaian proses dan hasil belajar. Adapun untuk proses penilaian atau cara melakukan penilaian pada mata pelajaran IPS ini mencakup 3 aspek. Yang pertama, aspek afektif yaitu atau sikap. Yang kedua, aspek kognitif atau pengetahuan, dan yang ketiga, aspek psikomotorik atau keterampilan. Adapun cara penilaian yang pertama, penilaian sikap. Aspek yang diamati, rasa ingin tahu, yang kedua disiplin, yang ketiga jujur, yang keempat komunikatif, dan yang kelima peduli lingkungan. Kriteria sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik. Skor 4, 3, 2, 1, dan 0. Jika 4 kriteria terpenuhi, maka kriterianya sangat baik, skornya 80-100. Jika 3 kriteria terpenuhi, maka kriterianya baik, skornya 70-79. Jika 2 kriteria terpenuhi, maka kriterianya cukup baik, skornya 60-69. Jika 1 kriteria terpenuhi, maka kriterianya kurang baik dan skornya 60. Nah, untuk penilaian skor akhirnya itu, total skor yang didapat oleh siswa akan dibahagikan dengan skor maksimal, kemudian dikalikan dengan 100. Selanjutnya masuk pada penilaian pengetahuan. Di sini terdapat teknik tes tertulis dan instrumen soal. Rubrik penilaian pengetahuan. Nah, masuk pada penilaian pengetahuan. Untuk proses penilaian, misalnya untuk soal uraian sebanyak 5 butir soal, dan masing-masing soal diberikan bobot 20 dalam 1 butir soal. Jika siswa menjawab dengan benar, maka skornya 15. Jika menjawab namun kurang tepat, maka skornya 5. Dan jika tidak menjawab sama sekali, skornya 0. Nah, untuk skor akhirnya itu, total skor yang didapat akan dibahagikan dengan skor maksimal, kemudian dikalikan dengan 100. Masuk pada penilaian keterampilan. Di sini terdapat teknik penilaian unjuk kerja, bentuk penilaian observasi atau pengamatan, dan instrumen penilaian lembar observasi lengkap dengan rubrik penilaian. Kriterianya sangat baik,
cukup, dan kurang. Skornya 4, 3, 2, dan 1. Keterangan sangat baik, skornya 80 sampai 100. Kriteria baik, skornya 70 sampai 79. Kriteria cukup, skornya 60 sampai 69. Kriteria kurang, skornya 60. Jadi, skor akhirnya, total skor yang didapat oleh siswa akan dibagikan dengan skor maksimal, kemudian dikalikan menjadi 100. Selanjutnya masuk pada soal dalam proses penilaian asesmen. Di sini ada 5 butir soal dan salah satu siswa yang bernama Meisri Gaprila Muhune hanya dapat menjawab 4 butir soal dengan benar dan tepat. Maka cara untuk menentukan skornya adalah 4 dibagi 5 dan dikalikan dengan 100 dan hasilnya 80. Maka nilai siswa tersebut tuntas. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.